Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Business Corner Mania, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Genta di acara Business Corner. Edisi kali ini edisi yang saya yakin Anda juga akan menunggu-nunggu, edisi Business Corner, yaitu edisi mengenai bagaimana mengolah kekayaan maritim Indonesia menjadi suatu bisnis yang powerful di masyarakat, unik, dan bisa menjadi sumber pemasukan yang bagus juga bagi Anda, seorang pebisnis yang saat ini sudah mengembangkan bisnisnya atau lagi mau berkembang bisnisnya. Nah, nama brandnya yaitu Abon Kenanga. Abon Kenanga ini dibangun oleh Mbak Tuti dan keluarga dari nol, entah dari minus atau enggak gitu. Yang jelas Abon Kenanga ini sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia dan itu dari Yogyakarta. Orangnya bisa kita temui di sekitar kita, dan bagaimana karakternya beliau dan juga bagaimana visi beliau, dan ketika misalnya harus menghadapi berbagai macam tantangan ketika memulai sebuah usaha. Dari kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak dan sangat berlimpah di Indonesia, diambil cara yang unik, yaitu mengolah bagaimana ikan tuna itu menjadi sebuah abon. Abon yang rasanya krenyes-krenyes katanya. Mendingan kita langsung aja cek ke tempatnya Mbak Tuti Abon Kenanga. Check it out. Business Corner Mania, sekarang kita sudah sampai di rumah Ibu Tuti, di owner yang punya Abon Kenanga. Nah, ini sesuai apa yang udah saya ceritakan tadi, gimana uniknya Abon Kenanga, kita akan bahas langsung bersama Ibu Tuti langsung di tempat produksinya, sekaligus rumahnya yang sederhana tetapi low profile tapi high profit katanya. Kita lihat kayak gimana Ibu Tuti dan juga kesehariannya sembari menjalankan bisnis Abon Kenanga. Yuk, check it out. Assalamualaikum. Salam. Wah, Bu Tuti ya? Ya. Assalamualaikum, saya Genta, betul, dari Adi TV di Business Corner ya Bu. Mau ngobrol-ngobrol tentang Abon Kenanganya. Oh, mari silakan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bareng sama Business Corner Mania kelihatannya. Boleh langsung Bu ya? Ya, silakan. Langsung duduk. Ini jadi pas waktu dapat info Business Corner ini ada Abon Kenanga, ini kita tuh jadi penasaran nih Bu, kenapa kok namanya itu tuh Abon Kenanga gitu kan ya. Mungkin Abon orang-orang sudah langsung paham, oh itu Abon gitu kan ya. Nah, kenapa namanya Abon Kenanga dan apa bedanya sih sama abon-abon yang lainnya? Boleh diceritain sedikit Bu Tuti? Ya. Gini ya Mas Genta ya, kenapa kok namanya Abon Kenanga? Jadi Abon Kenanga itu bukan abon yang dibikin dari kembang kenanga. Itu betul. Sebenarnya asal mula Abon Kenanga itu karena dulu tempat produksinya ada di Jalan Kenanga di Maguwo. Oke, Ya. jadi karena namanya jalannya Kenanga. Jalan Kenanga. Jadi kalau namanya jalannya Melati, seharusnya Abon Melati juga gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi, cuma karena kebetulan Abon Kenanga, jadi Kenanga. Jadi pertama kalinya itu kan belum ada merek, jadi selalu ditanyain ini abon apa? Abon apa? Abon apa? Akhirnya apa ya, pikir-pikir, oh Abon Kenanga aja. Tapi itu juga bikin ini loh Mas, mencuri perhatian orang. Jadi kalau kita pameran, sering orang udah lewat, balik lagi dia. Balik lagi ya? Abon Kenanga, apa nih Abon Kenanga? Dipikirnya dari Abon Kenanga. Ternyata ada hikmahnya juga Bu ya, tinggal di daerah situ. Nah, ternyata bukan hanya dari segi nama Business Corner Mania, Abon Kenanga ini memiliki cita rasa yang berbeda. Begitu menurut informasi promo yang kami terima. Nah, emang sebenarnya gimana Bu Tuti itu tentang cita rasa dan juga khasnya ini? Kalau yang khas dari Abon Kenanga itu sebenarnya sama dengan abon-abon yang lain. Cuman yang membedakan kita dari kualitas bahan baku sama proses pembuatannya. Jadi kalau dari segi bahan baku kita menggunakan bahan yang benar-benar berkualitas. Kemudian cara pengolahannya secara bersih dan benar, itu kan yang penting. Seberapa bersih Bu?
Ya cukup untuk Yang lain kan juga pasti akan bilang kami bersih nih gitu ya dan segala macam gitu ya. Nah, apa yang seberapa bersih kalau di abon kenanga? Ini pengolahan yang bersih yang benar itu maksudnya semuanya melalui proses yang kita pemilihan bahan baku yang bagus. Misalnya daging kita pakai yang kualitas bagus, daging segar. Kemudian daging dicuci. Kemudian peralatan kita gunakan standar yang disarankan oleh Departemen Kesehatan. Jadi seperti misalnya pancinya harus begini, pancinya harus begitu, dari kualitas itu. Kemudian prosesnya benar, jadi penyimpanannya benar, sehingga abon itu bisa tahan lama tanpa menggunakan pengawet. Dan satu lagi, keunggulan dari abon kenanga itu nggak tanpa MSG, tanpa pengawet. Tanpa MSG, tanpa pengawet. Jadi sebenarnya kalau seandainya mengikuti rule yang disarankan oleh Depkes, itu dia bisa membuat sampai tahan lama begitu ya Bu Tuti? Iya, kalau pengolahannya bersih, penyimpanan benar, itu biasanya makanan cenderung lebih bertahan lama karena apalagi abon itu kan makanan kering ya Mas. Jadi umur simpannya bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Memang perbedaan ternyata ada mungkin Business Corner Mania akhirnya bisa terlihat ada perbedaan antara makanan kering dan makanan becek ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya makanan kering tadi disimpan juga nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya makanan kering yang seperti ini Bu, dia tahanannya emang tahan berapa lama ya Bu ya? Kalau kita paling lama itu karena namanya makanan tanpa pengawet, rasanya kok kurang enak kalau bisa disimpan bertahun-tahun ya. Jadi kita cuma batasin hingga 6 bulan. 6 bulan saja. Walaupun sebenarnya bisa lebih, tapi udah sampai 6 bulan saja ya Bu ya. Sampai 6 bulan. Artinya kalau seandainya emang belum habis sekali masih bisa lah tunggu sampai 6 bulan. Nih, kalau dari cita rasa yang tadi dijaga tadi itu sampai ke prosesnya gimana cara Ibu buat menjaga itu, sedangkan kalau misalnya kita kan belum sampai yang membuat sampai di pabrik dan segala macam yang memang ada standar itu. Nah, itu gimana cara Ibu ngejaganya? Pertama dalam proses pembuatan tuh saya biasanya ikut turun langsung. Ikut turun langsung ya, jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh orang ya. Iya betul. Jadi saya juga minimal mengawasi. Baik. Minimal mengawasi. Jadi kalau nanti ada yang tidak sesuai, itu saya bisa kasih tahu sama karyawan. Ini jangan kayak gini nih, ini nggak bersih ini, harusnya itu kayak gitu. Karena saya juga punya tanggung jawab. Konsumen kami itu kan kebanyakan untuk produk abon kita kan dikonsumsi oleh anak kecil. Anak kecil. Jadi kan rasanya masih gimana ya kalau misalnya tidak bersih. Jadi kayak rasa anak sendiri Bu. Ini kalau anak sendiri saya bisa nggak makan nggak oke itu gimana gitu. Betul Mas. Nah berarti kalau misalnya dilihat ini ya Bu ya, produk-produknya ya abon kenanga ini ya. Dia ada terdiri dari apa aja Bu? Kita ada abon sapi, abon ayam, abon ikan tuna, dan abon cabai. Oke, berarti kalau kayak gitu dari berbagai macam ini uniknya Business Corner Mania sebelum kita masuk lagi ke Bu Tuti, omsetnya itu tuh sudah menurut pendapat saya itu sudah wow tuh kayak gitu kan. Kenapa? Karena dengan apa yang dimiliki oleh abon kenanga bisa sampai sebesar itu. Nah, kayak gimana belakang cara-caranya Ibu Tuti ini bersama suami ya Bu ya, menjalankan bisnis abon kenanga ini sehingga akhirnya bisa menghasilkan keuntungan dan juga manfaat ke banyak orang segitu besarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Business Corner sehabis komersial break berikut.